Halo semuanya, kita bertemu lagi dalam perkuliahan perilaku organisasi. Pada bab 2 ini kita akan belajar tentang dasar-dasar perilaku individu. Tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah mengikuti video pembelajaran ini, mahasiswa akan mampu memahami gambaran tentang tingkat keragaman atau level diversity dari individu. Kemudian yang kedua, mahasiswa akan mampu memahami tentang karakteristik biografis atau biografikal karakteristik. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan akan mampu memahami semua penjelasan tentang pembelajaran atau learning. Yang keempat, mahasiswa diharapkan akan mampu memahami tentang ability atau kemampuan dan kekuatan atau power. Nah, selanjutnya kita pelajari mengenai variabel bebas atau independen ya. Jadi nanti dari bagian utamanya ini merupakan variabel bebas, kemudian kita breakdown ya. Yang pertama nanti ada variabel tingkat individu ya. Variabel-variabel bebasnya, yang pertama nanti ada ciri biografis, yang kedua kepribadian dan emosi, kemudian nilai, sikap, kemampuan, persepsi, motivasi, dan pembelajaran individu serta pengambilan keputusan individu. Selanjutnya nanti ada variabel tingkat kelompok ya. Jadi kalau tadi individu, berikutnya ada variabel tingkat kelompok. Adapun untuk variabel tingkat kelompok terkait dengan perilaku individu, yaitu yang pertama adalah komunikasi, kemudian konflik, berikutnya kekuasaan dan politik, berikutnya tim-tim kerja, berikutnya struktur kelompok, dan pengambilan keputusan kelompok, serta kepemimpinan dan kepercayaan. Adapun variabel pada tingkat sistem organisasi, di dalamnya ada desain kerja dan teknologi tentunya ya, karena bagaimanapun organisasi zaman sekarang ya, itu kebanyakan sudah melibatkan teknologi. Walaupun sederhana, semisal teknologi untuk komunikasi dan lain sebagainya. Kemudian di dalamnya ada budaya organisasi, kemudian kebijakan dan praktek SDM. Nah, selanjutnya kita lihat di sini tingkat-tingkat keragaman. Tingkat-tingkat keragaman nanti kita bagi menjadi dua ya. Yang pertama yaitu surface level diversity atau keragaman surface. Ini adalah perbedaan-perbedaan yang mudah dinilai seperti jenis kelamin, ras, etnis, umur, disabilitas ya atau kekurangan kemampuan ya, serta memunculkan stereotip tertentu. Yang berikutnya ya, kalau tadi di permukaan ya, berikutnya adalah deep level diversity. Ini adalah perbedaan-perbedaan dalam nilai-nilai kepribadian. Preferensi kerja yang lebih penting, ya orang tuh lebih suka bekerja yang lebih penting ya. Secara progresif dalam menentukan kesamaan. Seiring semakin mengenal orang lain yang lebih baik. Jadi nanti selama sudah ada di dalam organisasi tentu ada preferensi kerja ya. Jadi nanti kelompok individu itu lebih suka bekerja dengan siapa, bekerja dengan cara apa, bekerja di mana dan seterusnya ya. Itu nanti sebaiknya ya dikelompokkan berdasarkan kesamaan. Seiring semakin mengenal orang lain di dalam organisasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah karakteristik biografis. Ini adalah karakteristik pribadi yang objektif dan dapat dengan mudah diperoleh dari bagian SDM atau HRD ya. Seperti ya biasanya orang lebih suka misalnya pada usia yang sama, bekerja dengan orang-orang yang usia yang sama ya. Kemudian berdasarkan jenis kelamin juga bisa, masa kerja ya atau senioritas ya, kemudian agama, kemudian orientasi seksual ya, kemudian identitas budaya,
serta status perkawinan dan jumlah tanggungan. Tapi tidak semua mutlak ya. Jadi nanti ada beberapa hal, misalnya orang lebih suka bekerja dengan kelompok usia yang berbeda atau jenis kelamin yang berbeda, ya, ataupun nanti lebih suka dengan orang yang dianggap lebih senior atau lebih junior. Nah, lebih lanjut kita bahas mengenai usia. Keyakinan bahwa semakin tuanya seseorang produktivitasnya maka akan semakin merosot atau menurun ini tidak selalu terbukti. Karyawan tua mempunyai tingkat kemangkiran yang dapat dihindari yang lebih rendah dari karyawan yang muda, karena biasanya untuk pemikirannya itu sudah mapan ya, dan motivasinya juga lebih stabil ya, karena biasanya mungkin karena kebutuhan atau tanggung jawab keluarga dan lain sebagainya, itu kadang justru yang lebih tua itu nanti yang lebih konsisten. Makin tua seseorang biasanya semakin kecil kemungkinan berhenti dari pekerjaan ya. Jadi nanti ada kurang lebihnya ya. Biasanya kalau lebih muda itu nanti biasanya untuk emosinya atau tingkat ini ya, fluktuasi dari motivasinya kadang lebih tinggi, kadang lebih rendah. Sementara kadang yang lebih tua itu nanti lebih konsisten ya, karena kaitannya dengan tanggung jawab. Nah, ini kadang itu semakin tua, semakin terbatasnya pekerjaan alternatif. Kemudian masa kerja yang lebih panjang ini berdampak pada tingkat imbalan yang lebih baik ya. Jadi nanti bisa saja terjadi hal-hal seperti itu. Kemudian bertambahnya usia, kepuasan meningkat untuk karyawan profesional dan di antara non-profesional merosot selama setengah baya. Dan naik lagi pada tahun-tahun yang lebih belakangan. Jadi nanti biasanya lebih tua merasa lebih semakin lebih menguasai pekerjaannya, semakin profesional, semakin merasa lebih nyaman dengan pekerjaannya dan seterusnya. Beberapa kasus menunjukkan hal yang seperti itu. Lebih lanjut mengenai jenis kelamin. Sebenarnya tidak ada beda ya yang bermakna dalam produktivitas kerja antara pria dan wanita, kecuali pekerjaan itu bersifat misalnya fisik ya. Biasanya ada beberapa hal pekerjaan yang terkait dengan fisik atau penalaran itu yang beberapa itu dominan itu oleh kelompok kelamin tertentu. Nah, di sini disebutkan bahwa wanita mempunyai tingkat kemangkiran dan keluarnya karyawan yang lebih tinggi daripada pria. Ya, mungkin ini karena pengaruh juga terhadap hormon dan psikologis ya. Jadi perbedaan kelamin yang lainnya ya. Nah, namun demikian tidak ada bukti yang menyatakan bahwa jenis kelamin karyawan mempengaruhi kepuasan kerja secara umum ya. Ini hanya persepsi awalnya saja. Sementara dalam prakteknya, dalam organisasi ya, untuk kepuasan kerja secara umum itu tidak terlihat signifikan, terutama yang terkait dengan saintifik atau keilmuan terkait dengan perilaku organisasi ini. Selanjutnya adalah masa kerja. Tidak ada alasan untuk meyakini bahwa orang yang lebih lama berada pada suatu pekerjaan itu lebih produktif daripada mereka yang senioritasnya lebih rendah ya. Jadi walaupun secara umum kita melihat ya beberapa orang itu menunjukkan bahwa semakin senior dia semakin bagus dalam pekerjaannya. Namun dalam kasus tertentu itu ada hal-hal yang menunjukkan bahwa beberapa senioritas itu menunjukkan tidak menunjukkan ya bahwa orang tersebut lebih ahli, lebih konsisten atau lebih baik dalam pekerjaannya. Nah, senioritas nanti lebih berkaitan secara negatif terhadap kemangkiran dan pergantian karyawan ya. Jadi senioritas itu nanti biasanya mendekati usia pensiun dan nanti kemangkirannya misalnya kalau hubungan dengan keluarganya atau di luar itu kurang bagus, itu nanti bisa menyebabkan kemangkiran yang lebih tinggi. Adapun masa kerja dan kepuasan itu nanti saling berkaitan secara positif. Selanjutnya agama. Tidak hanya orang-orang yang religius dan non-religius, akan tetapi orang-orang dengan kepercayaan lain juga sering berkonflik ya. Jadi karena agama itu berkaitan dengan individu, kadang ini juga sering menimbulkan konflik. Kepercayaan dapat menjadi isu pekerjaan saat kepercayaan agama melarang atau mendorong perilaku tertentu. Nah, kita tahu sendirilah ya, misalnya dalam agama
Misalnya waktu-waktu tertentu saat agama-agama tertentu memerlukan untuk ibadah wajib ya, sementara agama yang lainnya tidak, itu bisa juga menimbulkan konflik. Dan itu memang nanti juga akan berpengaruh ya secara tidak langsung ke kinerja. Namun demikian, selama semua itu bisa dikelola dengan baik, ya maka nanti kinerja organisasi tetap dapat dioptimalkan dan tujuan organisasi tetap bisa tercapai dengan baik. Namun terkadang diskriminasi kepercayaan agama tertentu terjadi dalam sebuah organisasi, walaupun itu dilarang dalam aturan. Oleh karena itu nanti kita seandainya menjadi manajer ya dalam organisasi, kita juga harus bisa mengelola isu-isu tersebut. Nah, selanjutnya mengenai orientasi seksual ya. Dalam konteksnya, dalam sebuah organisasi atau masyarakat yang didominasi oleh agama tertentu, nantinya orientasi seksual ini bisa juga menjadi isu yang cukup mengganggu dalam sebuah organisasi. Nah, orientasi seksual dan identitas gender di Indonesia hanya mengakomodasi sesuai dengan kaidah norma agama ya. Jadi nanti untuk orientasi seksual sejauh ini ya kita masih terkait dengan norma agama yang termaktub dalam undang-undang. Nanti kita mengikuti undang-undang yang ada. Laki-laki dan perempuan diakui dan memiliki hak perlindungan dalam pekerjaan di Indonesia. Jadi nanti untuk masalah kesetaraan gender dalam hal perolehan hak-hak dalam profesi atau pekerjaan untuk Indonesia kita sudah menganut adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan atau mengerjakan hal yang sama selama mampu ya. Nah, selanjutnya kita sebagai masyarakat yang multikultur ya juga terkait dengan identitas budaya. Norma-norma budaya akan mempengaruhi suasana tempat kerja yang bisa menimbulkan perpecahan, konflik ataupun nanti gangguan-gangguan yang cukup signifikan dalam pekerjaan. Akibat integrasi global dan perubahan pasar kerja atau tenaga kerja, banyak organisasi atau perusahaan global berusaha untuk menghormati identitas budaya pekerjanya. Jadi, dalam sebuah organisasi kita juga harus memberikan penekanan ya yang cukup tegas mengenai penghormatan terhadap identitas budaya yang berbeda sehingga nanti isu-isu terkait dengan identitas budaya tidak mengganggu ya terhadap kinerja dari organisasi. Nah, selanjutnya adalah status perkawinan dan jumlah tanggungan. Tidak cukup bukti ada efek status perkawinan pada produktivitas kerja dalam organisasi. Oleh karena itu, untuk status perkawinan ya, selama tidak mengganggu kinerja individu ya dalam organisasi, nanti sebaiknya tidak dipermasalahkan atau tidak dijadikan sebagai isu yang mungkin justru akan mengganggu kinerja dari organisasi tersebut. Karyawan yang menikah lebih sedikit absensinya, mengalami pergantian yang lebih rendah dan lebih puas dengan pekerjaan mereka daripada rekan kerja mereka yang masih lajang. Jadi dalam kasus tertentu menunjukkan hal yang demikian. Banyaknya tanggungan tidak ada pengaruh yang signifikan juga terhadap produktivitas, tingkat absensi, pergantian, dan kepuasan kerja. Jadi kadang seseorang yang sudah menikah atau sudah memiliki tanggungan keluarga itu justru motivasinya meningkat. Tapi ada juga yang motivasinya menurun ya, karena mungkin saja ada masalah dalam keluarga dan lain sebagainya. Jadi itu nanti justru perlu diselesaikan secara psikologis ya, sehingga nanti orang dengan kondisi apapun dalam hal perkawinan atau jumlah tanggungan tetap bisa bekerja secara optimal di dalam organisasi. Selanjutnya kita pelajari mengenai kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai aktivitas mental seperti berpikir, menalar, dan memecahkan masalah itu nanti bisa kita lihat ya dalam angka-angka yang umum kita percayai seperti berikut ya. Jadi nanti antara 0 sampai 29 itu nanti kategori idiot ya. Jadi nanti dalam konteks memberdayakan disabilitas nanti kita jangan sampai ya mendiskreditkan orang-orang tertentu ya. Tapi kita perlu menyadari ya kondisi intelektual masing-masing individu sehingga nanti kita bisa mengoptimalkannya di dalam sebuah organisasi. Kemudian untuk IQ 30 sampai 40 ini termasuk dalam keterbelakangan mental ya.
Itu nanti bisa dikondisikan ya, sehingga nanti tetap bisa bermanfaat di dalam organisasi. Kemudian 50 sampai 69 ini adalah IQ sangat rendah, kemudian 70 sampai 79 itu bodoh, 80 sampai 89 itu lambat ya, kemudian 90 sampai 109 itu rata-rata, kemudian 110 sampai 119 adalah normal bright ya. Kemudian 120 sampai 129 itu cerdas ya. Kemudian 130 sampai 139 itu sangat cerdas atau superior ya. Dan 140 ke atas itu yang jenius ya. Nanti seandainya kita menjadi manajer, nanti kita perlu menempatkan ya masing-masing kemampuan intelektual itu sesuai dengan tuntutan dari pekerjaan dan kebutuhan dari organisasi. Selanjutnya adalah dimensi intellectual ability, masih terkait dengan IQ tadi. Yang pertama adalah number aptitude. Ini adalah kemampuan yang berhubungan dengan angka. Jadi ada orang-orang yang mungkin bagus ya dalam menalar atau melogikakan angka-angka, namun ada yang bagus nanti dalam bidang lainnya. Nanti ada juga yang verbal komprehensif. Ini adalah kemampuan, adalah pemahaman secara verbal atau dalam berkata-kata. Selanjutnya nanti ada perceptual speed, yaitu kecepatan memaknai atau memaknakan suatu kondisi, suatu kalimat, dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian dari dimensi intellectual ability. Ada juga nanti inductive reasoning, yaitu penalaran induktif ya, dari sebab ke akibat ya. Kemudian juga ada deductive reasoning, penalaran deduktif ya, itu dari akibat-akibat, kemudian menalar sebab-sebabnya ya, dan sebagainya. Kemudian ada juga ability intelektual di bidang spatial visualization, yaitu daya imajinasi objek ruang. Ya, ini biasanya kemampuan di dalam desain grafis dan lain sebagainya. Kemudian ada juga memori atau daya ingat. Nah, ada orang-orang yang memiliki kemampuan ingatan yang cukup tinggi. Masing-masing dari intellectual ability ini memiliki bidang kerja yang sesuai, sehingga nanti kita sebagai manajer ya perlu menempatkan kemampuan-kemampuan mereka berdasarkan intellectual ability yang sesuai. Ada beberapa orang yang memiliki lebih dari satu intellectual ability, itu nanti juga bisa kita tempatkan dalam posisi yang multi peran. Selanjutnya adalah multiple intelligence. Ini adalah kecerdasan intelektual yang dapat dibagi menjadi beberapa subbagian atau multiple intelligence. Di antaranya adalah kognitif, yaitu bakat yang diukur oleh tes IQ atau intelligence quotient, ya, yang tadi sudah kita bahas. Kemudian ada sosial, ini adalah kemampuan berhubungan dengan orang lain secara efektif. Berikutnya adalah emosional, ini adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengelola emosi. Karena bagaimanapun setiap individu itu ada bawaan emosinya sendiri-sendiri. Berikutnya adalah kecerdasan culture, ini adalah kesadaran akan keberagaman budaya dan kemampuan untuk menjalankan fungsi lintas budaya tersebut. Nah, multi intelijensia nanti dianggap mampu menjelaskan kenapa orang yang IQ-nya tinggi kadang tidak selalu berhasil ya dalam sebuah organisasi. Selanjutnya adalah kemampuan fisik. Kemampuan fisik ini adalah kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik yang serupa. Kesesuaian pekerjaan dengan kemampuan ya nanti didasarkan pada tes kemampuan pegawai atau karyawan ya, kemudian nanti ada proses penempatan ya berdasarkan kesesuaian kemampuan pekerjaan ya. Kemudian nanti juga ada juga persyaratan kemampuan kerja sehingga nanti karyawan bisa dikelola dengan baik ya dan sesuai dengan strategi ataupun nanti sesuai dengan perencanaan dari organisasi. Nah, selanjutnya nanti untuk kemampuan fisik dasar nanti ada yang pertama adalah faktor kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan dinamis, ini adalah kemampuan menggunakan otot tubuh secara berulang. Kemudian ada kekuatan otot, yaitu kemampuan menggunakan kekuatan otot tubuh. Kemudian ada kekuatan statis, yaitu kemampuan untuk menggunakan kekuatan atas objek eksternal. Ya. Kemudian juga ada kekuatan eksplosif, ini adalah kemampuan untuk melakukan serangkaian tindakan yang eksplosif atau bersifat ledakan. Ya. Kemudian ada juga faktor fleksibilitas.
Nah, faktor fleksibilitas nanti ada fleksibilitas memanjang, yaitu kemampuan menggerakkan otot tubuh dan punggung. Kemudian ada fleksibilitas dinamis, yaitu kemampuan menggerakkan fleksibel cepat dan berulang. Adapun untuk faktor lainnya nanti adalah koordinasi tubuh, yaitu kemampuan mengkoordinasi semua bagian tubuh, ya. Ya, itu kaitannya nanti dengan kelincahan dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada keseimbangan, yaitu kemampuan mempertahankan keseimbangan ketika ada dorongan. Atau nanti misalnya ada beban yang misalnya tidak seimbang, nanti bagaimana orang tersebut akan menyeimbangkan diri. Berikutnya adalah stamina, yaitu kemampuan melanjutkan usaha maksimum yang membutuhkan waktu yang panjang. Kaitannya dengan durabilitas atau waktu. Nah, berikutnya adalah pembelajaran. Ini adalah perubahan tingkah laku yang relatif menetap yang terjadi sebagai akibat dari pengalaman. Di mana kita tahu dalam sebuah organisasi banyak hal yang mengalami perubahan atau hal-hal yang perlu dipelajari ulang ya oleh seorang anggota atau individu organisasi sehingga nanti bisa menyesuaikan kinerjanya dan tetap bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang diperlukan dalam organisasi. Lalu bagaimana sih seseorang belajar ya? Yang pertama bisa menggunakan classical conditioning, yaitu tipe pengkondisian di mana pembelajaran atau perubahan perilaku muncul sebagai akibat dari stimulus yang berbeda, bukan stimulus yang sebenarnya. Kemudian bisa juga menggunakan operant conditioning, yaitu tipe pengkondisian di mana pembelajaran muncul karena seseorang individu ingin mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan atau menghindari sesuatu yang tidak mereka inginkan. Kemudian yang ketiga ada social learning theory, yaitu orang dapat belajar dari pengamatan dan pengalamannya diri sendiri. Nah, selanjutnya kita pelajari mengenai pembentukan perilaku. Yang pertama melalui pembelajaran. Manajer dapat membentuk perilaku karyawan agar mau melakukan perilaku-perilaku yang menguntungkan perusahaan. Ya, jadi nanti ini biasanya disampaikan oleh motivator, oleh konsultan dan lain sebagainya, sehingga nanti perilaku karyawan dapat berubah sehingga nanti lebih menguntungkan terhadap perusahaan. Kemudian berikutnya adalah shaping behavior. Ini adalah penguatan secara sistematis dan bertahap agar individu dapat berperilaku sesuai dengan harapan ya, sesuai dengan tujuan dan strategi perusahaan. Selanjutnya kita pelajari mengenai metode pembentukan perilaku. Yang pertama adalah positive reinforcement, yaitu memberikan penghargaan untuk mempertahankan tingkah laku yang diinginkan. Yang kedua adalah negative reinforcement, yaitu dihentikannya perilaku yang tidak menyenangkan untuk menghindari akibat yang tidak diinginkan, namun biasanya diikuti tingkah laku yang diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah punishment, yaitu menerapkan suatu kondisi yang tidak menyenangkan atau hukuman untuk menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. Ini umum ya. Kemudian ada extinction, yaitu menyingkirkan penguatan apa saja yang mempertahankan perilaku. Dalam pembentukan perilaku, pemilihan waktu penguatan adalah hal yang sangat penting. Ini menjadi catatan penting ya dalam pembentukan perilaku. Nah, dari yang sudah kita pelajari, kita dapat menyimpulkan lebih sederhana ya, bahwa dasar-dasar perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Tadi sudah kita bahas. Faktor internal meliputi hereditas, kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, dan pengalaman masa lalu. Sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan seperti organisasi, hierarki, tugas, wewenang, dan sistem reward. Baik, demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat ke depannya. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.